4436. Untuk beberapa alasan, ketika pemimpin ras naga bawah menanyakan pertanyaan ini, Long Chen merasakan dadanya sesak. Samar-samar dia punya firasat buruk, seolah pertanyaan ini sepertinya melibatkan ahli naga misterius itu. Ahli naga misterius, yang telah membantu Long Chen berkali-kali, diselimuti misteri. Meski begitu, dia tahu dia bisa mempercayainya sepenuhnya. Long Chen ingin belajar lebih banyak tentang ahli naga ini dari pemimpin ras naga bawah, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Intuisinya memperingatkannya bahwa karma yang terkait dengan masalah ini jauh lebih besar dan menakutkan daripada yang dia bayangkan. Panggil aku ayah dan aku akan memberitahumu, cibir Long Chen. Mencari kematian, teriak pemimpin ras naga bawah dengan marah. Long Chen menolak untuk tunduk pada ancaman atau tawaran apapun, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Long Chen. Ayah, kamu harus menyerahkan dia padaku. Hanya dengan kekuatan absolut kita dapat membuat umat manusia tunduk. Nether Dragon Tianzhao akhirnya angkat bicara. Sebenarnya, dia sudah lama kehilangan kesabaran dan hampir meledak. Ras naga bawah yang kuat telah keluar dengan kekuatan penuh hari ini untuk membuat nama mereka terkenal. Namun, hinaan dan penghinaan yang terus-menerus dari Long Chen telah membuat mereka semua marah. Jika kamu bisa menangkapnya hidup-hidup, lakukanlah. Aura darah naganya lemah, tapi energi sucinya memiliki kemurnian yang tak terbayangkan, mirip dengan Primal Chaos Dragon Sovereign yang legendaris. Jika kita bisa mendapatkan rahasia Primal Chaos Dragon Sovereign, maka ras naga bawah kita akan benar-benar melambung tinggi. Transmisi pemimpin ras. Saya mengerti. Naga Nether Tianzhao mengangguk. Pada saat ini, 10.000 sarang naga yang sangat besar perlahan mundur, meninggalkan pusat medan perang ke Nether Dragon Tianzhao. Ketika sarang 10.000 naga mencapai perbatasan gunung, banyak sosok berjalan keluar dari guanya. Yang mengejutkan, puluhan ribu pakar abadi muncul dari dalam. Di antara generasi muda, ada lebih dari 10 doyen yang sedang berkembang. Adapun Triple Supremes, terlalu banyak untuk dihitung. Mereka diam-diam berdiri di belakang pemimpin ras, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun para penonton menyadari bahwa ras naga bawah sedang menunjukkan kekuatan mereka, besarnya kehadiran mereka masih mengirimkan gelombang kejutan ke kerumunan. Kekuatan mereka sungguh luar biasa. Selain dari 10 doyen pemula itu, sisanya adalah anggota sebenarnya dari ras naga bawah. Semua orang terdiam saat pandangan mereka terkonsentrasi pada Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao. Melihat pertempuran semakin dekat, para prajurit Dragon Blood juga mundur ke tepi medan perang. Untuk sesaat, semua orang terdiam, menatap ke arah dua orang, satu adalah Sage King generasi ini dan yang lainnya adalah doyen pertama yang terbangun dari 9 langit dan 10 negeri. Hari ini, akan ada pertarungan hidup dan mati antara mereka berdua. Bahkan para penonton pun begitu gugup hingga sulit bernapas. Satu-satunya hal yang bisa mereka dengar hanyalah suara detak jantung mereka. Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao bertatapan hanya dari jarak beberapa meter. Tatapan mereka seperti 4 pedang tajam yang saling beradu, dan niat membunuh yang tak terlihat mulai muncul di antara mereka. Kamu seharusnya tidak menghina ras naga bawah yang hebat. Sekarang, akan sulit bagiku untuk pergi dengan mayatmu yang utuh. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Tanya naga Nether Tianzhao. Suaranya sedingin es, tanpa emosi apapun. Seolah-olah semua amarahnya telah lenyap, meninggalkan suasana yang sangat tenang. Saya punya banyak kata-kata terakhir, tetapi saya tidak perlu mengatakannya di sini. Sedangkan bagi Anda, apakah Anda membawa seluruh keluarga Anda sehingga pada akhirnya mereka bisa menyelamatkan hidup Anda? Tanya Long Chen dengan ringan. Kau terlalu memikirkannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menandingiku, tegas Nether Dragon Tianzhao dengan percaya diri. Kebetulan sekali, aku merasakan hal yang sama. Dari dunia fana hingga dunia abadi, setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, saya belum pernah menemukan lawan yang bisa menandingi saya di alam yang sama. Pertarungan berturut-turut, pertempuran kelompok, atau pertarungan lintas alam selalu menjadi tantangan. Tapi tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang pernah mengalahkanku. Jadi, Anda pasti akan kalah. Membawa begitu banyak orang ke sini, bagiku, hanya untuk menyelamatkanmu saat kamu kalah, jawab Long Chen. Apakah kamu mencoba memprovokasiku? Long Chen, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu terlalu naif, kata Nether Dragon Tianzhao sambil tersenyum tipis. Memprovokasi kamu? Tidak, saya sering mengatakan bahwa di hadapan kekuasaan absolut, semua skema tidak ada gunanya. Saya mengatakan ini bukan untuk menepati janji apapun, tetapi hanya agar semua orang dapat mendengarnya. Dengan cara ini, ketika Anda kalah, kita semua dapat menyaksikan apakah ras naga bawah Anda lebih menghargai reputasinya daripada nyawa Anda. Long Chen mengangkat bahu. Mendengar percakapan mereka, para penonton merasakan jantung mereka berdebar kencang di dalam dada. Baik Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao tampaknya memiliki keyakinan mutlak pada diri mereka sendiri.
Namun, dalam pertempuran yang menentukan ini, seseorang pasti akan kalah, bahkan mungkin menemui ajalnya. Jika Long Chen kalah, tanpa pendukung yang menyelamatkannya, dia akan mati. Di sisi lain, Nether Dragon Tianzhao didukung oleh ayahnya dan sarang 10.000 naga mereka. Didukung oleh begitu banyak ahli ras naga bawah, bahkan jika dia kalah, kematian sepertinya merupakan hasil yang tidak mungkin. Ketika orang-orang melihat Nether Dragon Tianzhao dan 10.000 sarang naga, mereka juga bertanya-tanya sekarang. Mungkinkah Long Chen mengatakan yang sebenarnya? Pandangan orang yang picik, penilaian orang bodoh. Kapan ras naga bawah tanah kebanggaanku pernah merasa takut? Pemenangnya adalah raja. Jika Nether Dragon Tianzhao kalah darimu, dia tidak akan layak menjadi anakku, dan aku secara pribadi akan membunuhnya, ejek pemimpin ras. Apakah kamu mendengar itu? Tidak perlu terus berdebat. Rencana kecilmu benar-benar menggelikan, kata Nether Dragon Tianzhao. Tidak. Ini bukan perdebatan. Ini memperjelasnya. Jadi saat aku menamparkan wajahmu, itu akan lebih menggema, jawab Long Chen sambil tersenyum. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Tanya naga Nether Tianzhao. Kamu bisa bergerak kapan saja, jawab Long Chen acuh tak acuh. Ketika mereka selesai berbicara, keheningan yang menakutkan menyelimuti langit dan bumi. Dunia tampaknya telah benar-benar sunyi, tanpa suara apapun. Para penonton bahkan tidak bisa mendengar nafas atau detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, rambut dan pakaian mereka mulai berkibar. Ekspresi mereka menjadi serius, dan dua pasang mata saling bertatapan seperti macan tutul menatap mangsanya. Tiba-tiba, raungan naga yang agung bergema di udara, dan cahaya keemasan dan hitam meletus pada saat yang bersamaan. Boom! Keduanya bertabrakan seperti dua bintang yang saling bertabrakan. 4437. Dua auman naga yang marah mengguncang dunia. Ketika Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao menyerang, dua gambar naga raksasa muncul di atas 9 langit. Satu naga hitam dan satu naga emas muncul di atas langit, memancarkan kekuatan naga yang sangat besar. Boom! Tinju Nether Dragon Tianzhao dan Long Chen bertabrakan, melepaskan semburan cahaya hitam dan emas yang melanda dunia dalam badai yang dahsyat. Angin astral kemudian menyapu awan, memaksa penonton mundur lebih jauh. Apakah mereka berdua monster? Teriak Doyen yang sedang berkembang dari klan Jiang. Meskipun para penonton tahu bahwa para Doyen yang terbangun sangatlah kuat, mereka tidak pernah mengira mereka berdua akan melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu tanpa memanggil manifestasi mereka atau mengandalkan energi Dao Surgawi. Ini murni benturan kekuatan fisik. Semua orang tercengang. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah sosok yang kuat, dan mereka tahu bahwa keduanya sedang berbenturan dengan kekuatan fisik mereka yang mentah. Dengan kata lain, kekuatan tubuh fisik mereka telah mencapai titik menekan Tao Surgawi dan hukum dunia, melebihi jangkauan pemahaman mereka. Seorang Doyen Surgawi sangat kuat karena kekuatan Doyen mereka, bukan tubuh fisik mereka. Namun, Nether Dragon Tianzhao bahkan tidak menggunakan kekuatan Doyennya, dan Long Chen mengikutinya. Ini adalah benturan dua tubuh fisik paling tangguh yang pernah dilihat oleh para penonton. Dua medan gaya yang sangat besar muncul, satu memancar dalam warna emas dan yang lainnya diselimuti warna hitam. Orang-orang dapat dengan jelas melihat Nether Dragon Tianzhao yang ditutupi sisik naga hitam, serta Long Chen yang mengenakan armor pertempuran naga emas. Wilayah kekuasaan mereka saling bentrok satu sama lain. Ki darah keduanya melonjak, memicu dan meningkatkan potensinya. Teriakan naga yang bergema terus berlanjut saat Long Chen dan Nether Dragon Tianzhao masih menemui jalan buntu. Dengan satu tangan di belakang punggung, mereka hanya mengandalkan domain darah naga untuk bertarung. Kamu hanyalah manusia yang menyerap darah naga, dan aku adalah seorang doyen dari ras naga bawah yang mulia. Menggunakan domain darah naga untuk melawanku, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Nether Dragon Tianzhao dengan dingin. Penonton tercengang menyaksikan Nether Dragon Tianzhao mempertahankan domain yang begitu kuat sambil mengobrol dengan mudah. Terlebih lagi, suaranya tetap stabil dan kekuatan spiritualnya tak tergoyahkan. Ini menandakan bahwa dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Biasanya, pemanggilan domain mengerikan seperti itu memerlukan perhatian penuh bahkan dari para ahli abadi, membuat mereka tidak bisa mengobrol seperti ini. Oleh karena itu, kemampuan Nether Dragon Tianzhao untuk melakukan hal ini dengan mudah menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Bangsawan. Jika naga bawah adalah bangsawan, mengapa Anda bergabung dengan dunia bawah dan merusak garis keturunan murni Anda sebagai naga? Apakah menjadi anjing di dunia bawah benar-benar mulia? Ejek Long Chen. Long Chen tetap tidak takut bahkan melawan domain darah naga ini. Di bawah tekanan Nether Dragon Tianzhao, Long Chen merasakan darah naga di dalam dirinya mengalami transformasi. Saat itu, ahli naga misterius telah menyebarkan teknik kultivasinya kepada Long Chen, seni penempaan tubuh jiwa naga. Setelah mengolahnya ke tahap berikutnya, Long Chen kemudian mengubah darah naganya menjadi inti seperti telur.
Di dalam inti itu terdapat rune berbentuk naga yang telah mengambil bentuk embrio, dan mereka mempertahankan keadaan itu sampai sekarang. Sayangnya, hubungan Long Chen dengan ahli naga terputus setelah itu, jadi tidak ada yang membimbingnya dengan seni penempaan tubuh jiwa naga. Akibatnya, kemajuan Long Chen di dalamnya mengalami stagnasi sejak saat itu. Namun sekarang, di bawah tekanan darah naga Nether Dragon Tianzhao, rune berbentuk naga Long Chen tampaknya terstimulasi dan mulai tumbuh sekali lagi. Long Chen telah menyelesaikan transformasi darah naganya menjadi tendon naga, sehingga dia bisa menyimpan kelebihan energi darah naga di tendonnya sekarang. Saat rune berbentuk naga menjadi lebih jelas, energi darah naga Long Chen juga menjadi semakin murni dan luas. Darah naga Long Chen tampaknya memiliki potensi yang tak ada habisnya, membuatnya merasa sangat rileks di bawah tekanan ini. Jadi, dia menanggapi ejekan Nether Dragon Tianzhao dengan jawaban tajam yang tidak hanya membuat marah Nether Dragon Tianzhao tetapi juga menusuk jauh ke dalam hati seluruh ras naga bawah. Dari pemimpin hingga bawahan, niat membunuh muncul di mata mereka. Jika penampilan mereka bisa membunuh, Long Chen akan mati berkali-kali. Ketika berbicara tentang ras naga bawah, banyak orang tahu bahwa mereka adalah pengkhianat ras naga, berpihak pada dunia bawah. Namun, tidak ada yang mengetahui detailnya. Tentu saja, meskipun mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengungkitnya karena takut menimbulkan bencana bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Ini adalah topik yang tabu. Agar Long Chen mengungkapkan hal ini di depan banyak orang, itu lebih dari sekadar menamparkan wajah ras naga bawah. Ini mirip dengan mencabut keropeng mereka yang paling kuno dan sensitif dengan kejam. Manusia inferior, beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu, teriak naga Nether Tianzhao. Naga bawah inferior, apakah kamu tidak memahami kebenarannya? Karena kamu bisa mengkhianati ras naga, kamu sudah lama kehilangan tulang punggungmu. Mengapa khawatir tentang orang lain yang berbicara di belakang Anda? Tanya Long Chen dengan ringan. Boom! Tiba-tiba, domain darah naga Nether Dragon Tianzhao menyala, dan api hitam muncul di dalamnya. Wilayah kekuasaannya berkembang pesat. Awalnya, kedua domain mereka berukuran sama, tetapi sekarang domain hitam langsung tumbuh 10 kali lebih besar, melahap domain emas Long Chen. Saat wilayah hitam berkembang dan naga itu mengamuk, rasanya seperti jutaan naga tak kasat mata menyerang area sekitarnya dengan kejam. Daya ledaknya memaksa penonton mundur lebih jauh. Nether Dragon Tianzhao sangat marah. Dia sepertinya sudah kehilangan kesabaran dan tidak lagi memainkan permainan kecil ini. Dia ingin menghancurkan Long Chen saat ini juga. Dasar manusia sialan. Kamu akan membayar harga karena menghujat ras naga bawah yang hebat. Raungannya yang menggelegar mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, membuat para penonton dalam keadaan linglung. Akhirnya, semua orang di sini bisa secara pribadi merasakan sisi mengerikan dari doyen surgawi yang legendaris. 4438. Kamu akan membayar harga atas kekurangajaranmu. Suara Nether Dragon Tianzhao bergema di seluruh langit dan bumi, seolah-olah dunia sedang menyampaikan keinginannya. Suaranya tidak hanya bergema di seluruh langit dan bumi, itu juga bergema di benak setiap orang. Mereka tidak berdaya untuk menolaknya. Kemarahan Nether Dragon Tianzhao disalurkan melalui Tao Surgawi. Ini menunjukkan aspek menakutkan dari seorang doyen surgawi. Tao Surgawi hanyalah sebuah alat baginya dan dapat dikendalikan dengan mudah olehnya. Di hadapannya, surga harus tunduk padanya. Sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatan ras naga bawah, berniat menghancurkan Long Chen dengan kekuatan naganya. Namun, keahlian Long Chen dalam membuat marah orang tidak ada bandingannya. Setiap kata-katanya secara akurat mengenai ras naga bawah di titik lemahnya. Diliputi amarah, Nether Dragon Tianzhao tidak bisa menahan diri lagi dan menggunakan kekuatan doyen miliknya. Meskipun aumannya tidak melukai siapapun, itu sangat mengejutkan, menunjukkan sisi menakutkan sebenarnya dari seorang doyen surgawi. Pada saat ini, domain darah naga hitamnya berkembang pesat dan menekan domain emas Long Chen. Domain hitam Nether Dragon Tianzhao sekarang 10 kali lebih besar dari domain Long Chen, mengelilingi dan menekannya sepenuhnya. Di bawah tekanan ini, domain Long Chen mulai berubah bentuk, seolah-olah akan meledak kapan saja. Namun, betapapun ditekannya, itu tidak meledak. Nether Dragon Tianzhao sangat menyadari bahwa Long Chen masih memiliki kartu tersembunyi untuk dimainkan. Bahkan jika dia menghancurkan domain emas Long Chen, itu tidak akan cukup untuk membunuh Long Chen. Namun, menghancurkan domain emas Long Chen akan melambangkan bahwa naga bawah lebih unggul dari naga sejati. Lagi pula, pertarungan ini bukan hanya kompetisi antara mereka berdua tapi juga pertarungan antara ras naga bawah dan ras naga sejati. Di pihak Dragon Blood Legion, Bai Shishi, Yu Qingxuan, Bai Xiaole, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, telapak tangan mereka dipenuhi keringat. Bangau kecil masih bersembunyi di pelukan bibinya, menutupi matanya. Dia tidak berani menonton, tapi sesekali dia mengintip melalui celah di antara jari-jarinya. Di sisi lain,
Guoran, Xia Chen, dan anggota Dragon Blood Legion lainnya tidak khawatir sama sekali. Kepercayaan mereka pada Long Chen berada di luar perkiraan. Setelah mengikuti Long Chen selama bertahun-tahun, mereka percaya bahwa monster apapun yang mereka temui, selama mereka berada di alam yang sama, Long Chen tidak akan kalah. Dalam hati mereka, ini adalah aturan besi, jadi mereka lebih tenang dari orang lain. Domain darah naga emas Long Chen berubah bentuk dan mengeluarkan suara berderit seolah-olah akan meledak hanya dengan sedikit tekanan. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Sekarang, Long Chen tidak lagi memprovokasi Nether Dragon Tianzhao. Dia sedang tidak mood untuk melakukannya. Sebaliknya, dia fokus pada tanda darah naga di dalam tendon naganya, yang sedang mengalami transformasi. Inti-intinya yang seperti telur sedang tumbuh, awalnya menyerupai berudu kecil yang meringkuk, membuat bentuknya sulit untuk diketahui. Namun, saat kekuatan Nether Dragon Tianzhao menstimulasi mereka, mereka tampak mengeram, dan bentuk meringkuk mereka perlahan-lahan menyebar. Setelah diregangkan, mereka tetap tidak terlihat seperti naga melainkan lebih mirip cacing tanah. Namun, tiba-tiba mereka mengencang karena dipaksa untuk mengompres. Kompresi ini memicu kekuatan besar dan eksplosif untuk meletus dari mereka, mengirimkan energi darah naga ke setiap inci tubuh Long Chen. Rasanya seperti dia tersambar petir, dan energi darah naganya memasuki kondisi yang benar-benar baru. Ini adalah peningkatan kualitatif, dan Long Chen senang dengan penemuan tak terduga ini. Ketika dirangsang oleh bahaya, seni penempaan tubuh darah naga secara otomatis akan mengeluarkan potensinya dan meningkat. Pada awalnya, menggunakan energi darah naga untuk melawan Nether Dragon Tianzhao adalah hal yang sulit bagi Long Chen. Lagi pula, dia bukan bagian dari ras naga, tidak memiliki tubuh besar untuk menyimpan begitu banyak energi. Ini adalah kelemahan yang signifikan dibandingkan dengan Nether Dragon Tianzhao yang berdarah murni. Long Chen menyadari bahwa menggunakan kelemahan ini untuk melawan kekuatan musuhnya sangatlah bodoh. Namun, siapa yang memintanya untuk mewarisi warisan ahli naga misterius itu? Karena dia telah mengambil warisannya, dia harus membersihkan semua pengkhianat untuknya. Akibatnya, Long Chen harus menggunakan teknik ahli naga untuk melawan Nether Dragon Tianzhao. Bahkan jika Long Chen tersesat, dia masih harus melakukannya. Jika tidak, ahli naga yang misterius dan sombong itu akan sangat kecewa. Dengan mengingat hal ini, Long Chen hanya mengertakkan gigi dan maju terus dengan gaya bertarung bodoh ini. Tentu saja, dia tidak menyangka rune darah naganya akan meningkat. Menyadari hal ini, Long Chen buru-buru menenangkan dirinya dan berteriak. Hei, kamu cukup sombong untuk seseorang yang begitu lemah. Saya sudah bilang bahwa suara tenggorokan yang keras tidak masalah atau keledai akan menguasai dunia. Apakah ini yang disebut kemampuan surgawi naga bawah? Kebanggaan ras naga bawah. Mungkinkah ini semua kekuatanmu? Bodoh sekali. Rahang yang tak terhitung jumlahnya terjatuh. Mereka mengira Long Chen ditekan hingga tidak dapat berbicara. Tanpa diduga, dia tetap cukup santai untuk menghina lawannya. Saya hanya bertahan melawan domain Anda, bahkan tidak menyerang. Namun, kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya ras naga bawah sebenarnya bukan apa-apa di hadapan ras naga sejati. Saya hanyalah manusia dan hanya memiliki sedikit darah naga sejati. Tapi kamu, naga bawah berdarah murni. Tiba-tiba, ekspresi bingung muncul di wajah Long Chen. Dia mengalihkan pandangannya ke pemimpin ras naga bawah di kejauhan dan kemudian kembali ke Nether Dragon Tianzhao. Mulutnya bergerak beberapa kali, dan dia tersentak kaget. Mungkinkah kamu bukan berdarah murni dan merupakan ras campuran? Banyak orang yang hampir batuk darah. Dalam suasana tegang ini, Long Chen tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Banyak pandangan beralih ke pemimpin ras naga bawah, yang ekspresinya sama gelapnya dengan dasar pot. Giginya terkatuk begitu keras hingga hampir patah. Jika ini bukan duel antara dua anak muda, pemimpin ras naga akan bergabung dan menghancurkan hajingan ini. Lidah tajam dan ucapan beracun Long Chen tidak ada bandingannya. Bahkan selama bertahun-tahun, pemimpin ras naga belum pernah bertemu orang berbisa seperti itu. Dasar kurang ajar, kamu sudah melewati batas. Nether Dragon Tianzhao meraung, kemarahannya menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Wajahnya yang berkerut tampak diambang memuntahkan api saat dia dengan paksa membenturkan kedua tangannya. Boom! Domainnya meledak, berubah menjadi lingkaran cahaya hitam yang meluas ke segala arah, hampir menyelimuti penonton. Mereka kemudian lari ketakutan. Domain Nether Dragon Tianzhao telah melonjak ke skala yang mencengangkan, membuat para penonton tercengang. Setelah domain mencapai batasnya, segel tangan Nether Dragon Tianzhao berubah, menyebabkan domain raksasa menyusut dengan cepat. Kekuatan mengamuk kemudian terpancar, menghancurkan semua yang dilewatinya. 4439. Segala sesuatu di dalam domain darah naga berderit saat dikompresi, dan ruang di dekatnya berputar dengan gila-gilaan. Tidak dapat melihat ke dalam ruang yang terpelintir, para penonton hanya bisa mengandalkan indera mereka yang lain untuk mengamati. Dia mencoba menghancurkan Long Chen hidup-hidup.
Domain yang menakutkan. Bahkan para ahli abadi tidak akan bisa masuk ke dalam. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Para ahli biasa akan langsung musnah. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah domain ini masih terkompresi di sekitar domain Longchen. Longchen seperti gelembung di tengah lautan yang mengamuk, dan wilayah kekuasaannya bisa hancur kapan saja. Tianzhou, ingatlah untuk menangkapnya hidup-hidup, pemimpin ras naga bawah berteriak keras, takut Nether Dragon Tianzhou terlalu marah untuk menahannya. Bagaimanapun, dia sangat ingin mengetahui asal-usul darah esensi naga sejati Longchen. Dia ingin tahu apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan Kaisar Naga Kekacauan Utama yang legendaris. Tangkap aku hidup-hidup, berdasarkan sedikit kekuatan ini. Apakah kamu bercanda? Ejek Longchen dari dalam domain darah naga emasnya. Menghadapi tekanan yang luar biasa, domain emas terus-menerus melengkung, tampak di ambang kehancuran. Meski begitu, Longchen tetap mempertahankan ekspresi tenang. Bahkan sampai sekarang, dia masih begitu sombong, sehingga banyak orang yang bertanya-tanya apakah dia benar-benar tenang atau dia sedang melakukan tindakan untuk menutupi kepanikannya. Setelah dikelilingi oleh wilayah yang menakutkan, siapapun akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan dan merasa takut. Namun, sikap Longchen tetap menghina, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ekspresinya mungkin merupakan keberanian palsu, dan dia nyaris tidak bisa bertahan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melakukan tindakan ini, ejek Nether Dragon Tianzhou dengan dingin. Wilayah kekuasaan Nether Dragon Tianzhou terus menguat, dipicu oleh pembakaran darah esensinya. Di dalam wilayah tersebut, naga api hitam berkembang, memancarkan panas terik yang sepertinya menyelimuti langit dan bumi. Ini adalah nyala api hidupnya, sebuah eksistensi yang mampu membakar segala sesuatu. Bahkan setelah saya tunjukkan bahwa Anda adalah ras campuran, Anda menolak menerimanya. Saya mungkin tidak memiliki banyak darah naga di dalam diri saya, tetapi darah itu sangat murni. Sebagai perbandingan, kekuatanmu seperti segunung rumput, sedangkan kekuatanku seperti baja murni. Tidak peduli berapa banyak rumput yang Anda timbun, Anda tidak dapat menghancurkan baja. Meskipun kuantitas terkadang dapat mengimbangi kualitas, kekuatan Anda jelas lebih rendah. Saya hanya memiliki sedikit darah naga, tetapi bahkan ketika Anda menggunakan seluruh kekuatan Anda tidak dapat menghancurkan domain saya. Itulah, temanku, yang membedakan kita, kata Longchen dengan acuh tak acuh. Meskipun ekspresinya tenang, dia sangat gembira di dalam hati. Meningkatnya intensitas kekuatan Nether Dragon Tianzhou bertindak sebagai katalis, mempercepat pertumbuhan rune darah naga Longchen. Inti seperti kecebong itu menjadi padat dan jernih, dan jutaan di antaranya mengalir melalui tubuh Longchen, mirip dengan jutaan gunung berapi aktif yang bergerak melaluinya. Begitu meletus, mereka akan melepaskan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Sebelumnya, mengolah seni penempaan tubuh jiwa naga berbahaya bagi Longchen. Meskipun dia berhasil memadatkan rune-rune ini, meningkatkannya lebih lanjut akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, hari ini, dia menemukan rahasia ini. Dengan menggunakan kekuatan musuhnya untuk menstimulasi pertumbuhan seni penempaan tubuh jiwa naga, Longchen tidak perlu melakukan upaya nyata untuk mengembangkannya. Merasa senang, dia tidak mungkin membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Longchen terus-menerus memprovokasi Nether Dragon Tianzhou, menguncinya dalam kompetisi domain darah naga ini. Omong kosong, apa hebatnya ras naga sejati? Itu hanyalah sekumpulan fosil tua. Ras naga bawahku sudah lama meninggalkan ras naga dan membentuk garis keturunan kita sendiri. Kekuatan kami telah lama melampaui ras naga sejati. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut garis keturunan murni ras naga sejati tidak lebih dari sebuah lelucon, raung naga Nether Tianzhou. Baiklah, kalau begitu aku menunggu. Longchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Penampilannya yang apatis membuat frustrasi semua naga bawah. Longchen cukup senang. Dia awalnya khawatir tentang perubahan taktik Nether Dragon Tianzhou dan berpotensi kehilangan kesempatan ini. Namun, dia berhasil menipu si idiot ini. Untuk menghadapi ras naga bawah, Nether Dragon Tianzhou tidak bisa menyerah dalam menggunakan domain darah naganya untuk menghancurkan Longchen. Selain itu, menurut pendapatnya, ia berada pada keunggulan absolut. Wilayah kekuasaan Nether Dragon Tianzhou terus menyusut, menyebabkan seluruh bumi berguncang. Wilayah kekuasaannya jelas semakin kuat seiring menyusutnya. Tapi di saat yang sama, hal itu mengakibatkan semakin berkurangnya kekuatan darah naganya. Di sisi lain, domain darah naga Longchen terus-menerus ditekan. Seperti gelembung yang tertiup angin, sepertinya akan meletus kapan saja. Namun, setelah sekian lama, itu tidak hancur. Ketika sampai pada seni provokasinya, tidak ada yang akan mempercayai Longchen jika dia mengatakan itu lebih rendah daripada keterampilan bertarungnya. Setiap kata yang dia ucapkan menusuk ras naga bawah di tempat yang paling menyakitkan. Sekarang, semua ahli ras naga bawah ingin mencabik-cabik Longchen. Waktu berlalu sedikit demi sedikit.
Domain darah naga Nether Dragon Tianzhao telah menyusut hingga bisa menghancurkan Doyen yang sedang berkembang menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Namun, domain darah naga Long Chen tetap ada di sana, sepertinya akan meledak, tapi sebenarnya tidak. Sekarang, orang-orang mulai merasa ada yang tidak beres. Orang-orang ras naga bawah juga menjadi curiga, perlahan-lahan mencium suatu rencana. Long Chen hanya bertahan sepanjang waktu. Apakah dia mencoba menghabiskan energi Nether Dragon Tianzhao? Skema macam apa yang dia miliki? Nether Dragon Tianzhao, kamu sebaiknya menyerah saja. Darahmu sangat tercampur dan tidak murni sehingga kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Bagaimana kalau saya menarik kembali apa yang saya katakan? Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda adalah ras campuran lagi. Saya akui bahwa Anda adalah putra ayah Anda, dan tidak ada yang membantu Anda. Mari kita hentikan persaingan yang tidak masuk akal ini, dan kita bisa bertarung secara serius dengan kemampuan kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan itu? Melihat Nether Dragon Tianzhao sepertinya merasakan sesuatu, Long Chen segera angkat bicara dengan sungguh-sungguh. Teruslah bermimpi. Nether Dragon Tianzhao meraung, dan segel tangannya berubah. Domain darah naganya sekali lagi dikompresi pada Long Chen. 4440. Nether Dragon Tianzhao sudah curiga, berpikir bahwa Long Chen sedang membuat suatu rencana. Tapi begitu Long Chen mengatakan ini, kecurigaan itu lenyap. Di kepala idiot Nether Dragon Tianzhao, penampilan tenang Long Chen hanya menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya dan akan kalah. Oleh karena itu, Nether Dragon Tianzhao mengeluarkan kekuatan penuhnya, menekan domainnya hingga batasnya untuk menghancurkan domain Long Chen. Selama domain emas Long Chen meledak, itu akan menjadi kemenangan terbesar bagi ras naga bawah. Ini akan menjadi sangat signifikan. Bodoh sekali. Apa menurutmu aku takut padamu? Saya hanya merasa pertarungan seperti ini terlalu membosankan, jadi saya menyarankan sesuatu yang lain. Baiklah, jika ingin bertarung menggunakan domain, kita bisa melanjutkan. Siapapun yang menyimpan domainnya terlebih dahulu harus memanggil ayah yang lain, mengutuk Long Chen dengan marah. Kutukannya yang membingungkan meyakinkan orang lain bahwa dia berada di ambang kekalahan dan tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, Nether Dragon Tianzhao terus membentuk segel tangan, memusatkan kekuatan domainnya lebih jauh, tidak menyadari bahwa Long Chen sudah menikmati situasi tersebut. Tanda darah naga di Long Chen terus berubah. Awalnya mereka seperti berudu tanpa kepala atau ekor, namun di bawah tekanan domain darah naga Nether Dragon Tianzhao, mereka tumbuh, memanjang, dan perlahan-lahan mengambil bentuk ular. Tulang Long Chen mulai berderit. Karena tulangnya terhubung dengan tendon naganya, kekuatan tendon naga mulai meresap ke dalam tulangnya, memperkuatnya. Agar tidak diperhatikan, Long Chen bekerja keras untuk mencegah fluktuasi garis keturunannya berubah, berharap orang lain tidak memperhatikan perubahan ini. Waktu terus berlalu. 1 dupa, 2 dupa, tak lama kemudian, 10 dupa telah terbakar habis. Nether Dragon Tianzhao akhirnya mulai merasa kehabisan energi. Mendorong domain darah naganya begitu lama dengan intensitas seperti ini merupakan beban berat baginya. Adapun domain Long Chen, sepertinya masih akan meledak kapan saja, jadi Nether Dragon Tianzhao akhirnya menyesalinya. Ketika Long Chen menyarankan untuk beralih dari pertarungan domain, dia seharusnya setuju. Namun, kata-kata besar telah diucapkan, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Awalnya para penonton sangat bersemangat, namun mereka mulai bosan. Apakah ini benar-benar bentrokan antara para jenius terbaik di dua dunia? Langsung saja, ini menjadi adu pandang, benar-benar berbeda dari bentrokan intens yang telah mereka antisipasi. Gaya bertarung seperti ini terlalu membosankan. Jika orang lain yang berkelahi, mereka sudah lama pergi setelah melihat hal seperti itu. Siapa yang hanya duduk-duduk dan menonton pertarungan yang membosankan? Namun, mereka juga mengantisipasi sisa pertempuran, jadi mereka memaksakan diri untuk menunggu dengan sabar. Sudah kubilang kamu tidak akan bisa melakukannya, tapi kamu menolak untuk mempercayainya. Naga sejati adalah penguasa ras naga. Bagaimana mungkin pengkhianat sepertimu menggunakan garis keturunanmu untuk menekan tuanmu, kata Long Chen saat melihat Nether Dragon Tianzhao ingin mundur. Itu adalah kutukan yang sangat jahat. Nether Dragon Tianzhao tidak punya pilihan selain terus berusaha menghancurkan domain Long Chen. Begitu dia beralih ke hal lain, itu seperti mengakui bahwa dia telah kalah dari Long Chen. Bagaimanapun, Long Chen adalah manusia, hanya memiliki sedikit darah naga sejati. Di sisi lain, Nether Dragon Tianzhao adalah jenius surgawi dari ras naga bawah. Bagaimana mungkin kekuatan yang paling dia kuasai tidak mampu menghancurkan darah naga dalam jumlah kecil milik Long Chen? Bahkan jika dia pada akhirnya memenangkan pertarungan ini, itu akan meninggalkan bekas pada kemenangannya. Nether Dragon Tianzhao sangat marah. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara keluar dari kebuntuan ini. Terus gunakan domain darah naganya. Itu tidak berhasil. Menyingkirkannya. Dia tidak bisa. Berapa lama kita harus menonton pertarungan domain yang membosankan seperti ini?
Pertarungan nyata antar pakar bukanlah persaingan domain, itu mengadu hidup mereka satu sama lain. Apakah kita benar-benar datang sejauh ini hanya untuk melihat omong kosong ini? Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari kerumunan di kejauhan. Cepat dan mulai bertarung. Apa gunanya ini? Inikah pertarungan antara Raja Sage dan Doyen Surgawi pertama di dunia? Apakah kalian berdua mencoba membuat semua orang tertawa terbahak-bahak? Berhentilah membuang waktu. Ras naga bawah ingin memamerkan kekuatan mereka, bukan? Kalau begitu keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Benar, jika Nether Dragon Tianzhao benar-benar cukup kuat dan ras naga bawah tulus, kami tidak keberatan bergabung dengan ras naga bawah. Setelah satu orang berteriak, yang lain juga ikut bergabung. Mereka benar-benar bosan dengan pertarungan domain ini dan hampir tertidur. Nether Dragon Tianzhao tiba-tiba mundur, mencabut domain darah naganya. Baik, untuk kalian semua, saya tidak keberatan mengakhiri pertarungan domain ini. Namun sayang sekali, saya sudah mendapatkan keuntungan dan akan menghancurkannya. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Bahkan jika aku memberimu 10.000 tahun lagi, kamu tidak akan menjadi tandinganku dalam pertarungan domain, kata Long Chen ringan, juga menyingkirkan domainnya. Long Chen tahu kapan merasa sudah cukup. Lagi pula, menjelang akhir, kekuatan domain Nether Dragon Tianzhao hanya bisa menstimulasi rune darah naganya. Saat ini, tanda darah naga di dalam dirinya telah berbentuk ular, dan meskipun perubahannya tampak kecil, signifikansinya sangat besar. Energi darah naganya telah mengalami transformasi kualitatif. Teruslah bersikap arogan dan orang-orang tidak akan menyukaimu. Namun, saya bersedia memberi Anda kesempatan. Selama kamu bersumpah setia kepadaku, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk mengubah nasibmu, kata Nether Dragon Tianzhao. Hahaha. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang layak untuk saya sumpah setia. Menurutmu siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak takut menamparkan wajahmu sendiri sedikit pun? Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya memberi Anda kesempatan terakhir Anda, tetapi Anda tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Suara Nether Dragon Tianzhao berangsur-angsur tenggelam, dan niat membunuh tiba-tiba muncul dari dirinya. Tanah di belakang Nether Dragon Tianzhao tiba-tiba menjadi gelap, namun kali ini, itu bukan karena sebuah domain. Dalam kegelapan tanpa batas muncul dua mata raksasa. Lapisan cahaya surgawi hitam menutupi Nether Dragon Tianzhao, dan sepasang tanduk naga hitam muncul di rambutnya yang tergerai. Saat tanduk naga itu bermanifestasi, aura Nether Dragon Tianzhao meletus seperti gunung berapi, dan kolom cahaya hitam yang menjulang tinggi membumbung ke langit. Akhirnya, Nether Dragon Tianzhao melepaskan kekuatan suci aslinya, mengungkapkan bahwa mata raksasa di belakangnya adalah mata naga. Naga itu sangat besar sehingga dunia sepertinya tidak mampu menampungnya, jadi ukurannya yang sangat besar mengembun hingga hanya memperlihatkan dua mata di dalam kegelapan yang luas. Dengan gerakan cepat, Nether Dragon Tianzhao mengarahkan jarinya ke Long Chen, dan sambaran petir hitam merobek dunia.